Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, baik buruk seseorang itu tergantung dari hatinya. Ketika hatinya bersih, maka matanya akan melihat yang baik-baik. Ketika hatinya bersih, kaki tidak melangkah kecuali melangkah ke tempat yang baik. Ketika hati bersih, tangan tidak akan tanda tangan yang jelek-jelek kecuali yang baik-baik. Ketika hati bersih, maka segala seluruh aktivitasnya akan baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Muttafaqun alaih. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu buruk, busuk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging adalah hati. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita hanya fokus kepada fisik, tidak memperhatikan qalbunya, hatinya. Bukan berarti kita tidak mementingkan amalan fisik, tetapi amalan hati jauh lebih penting. Bahkan dalam sebuah riwayat, ada 3 orang yang dulu masuk neraka gara-gara meremehkan amalan hatinya. Niat dia beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama, orang yang berilmu. Yang kedua, para dermawan. Yang ketiga, para mujahid. Ketika orang berilmu ingin masuk surga, stop, kata Allah. Kenapa ya Allah? Aku memiliki ilmu. Ilmu ini telah kusampaikan, kudakwahkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat. Aku sampaikan ini ilmu. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu bohong, kata Allah. Kau menyampaikan ilmu, kau menyampaikan agama, biar kau dikatakan ustaz, kau dikatakan ulama, kau dikatakan syekh. Itulah tak kau dapatkan di dunia. Kadzabta, kamu bohong. Amalan hati, jamaah sekalian. Orang yang dermawan ketika ingin masuk surga, stop, kata Allah. Kenapa ya Allah? Aku telah menyumbang banyak danaku untuk masjid, fakir miskin, aku telah sedekahkan hartaku di jalan Allah. Kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Kamu dusta. Kamu melakukan itu semua biar dikatakan orang dermawan, orang yang ikhlas kepada Allah. Kadzabta, itu telah kau dapatkan di dunia, gelar dermawan tersebut. Amalan hati, jamaah sekalian, niat kita. Mari kita sama-sama bersihkan hati kita ya Allah, supaya amal ibadah kita hanya untuk Allah, biar tidak sia-sia ya Allah. Yang ketiga, para mujahid. Ketika yang surga, stop, kata Allah. Kenapa ya Allah? Aku telah berjuang, aku telah berjihad di jalanmu, tumpah darah, pertarungan nyawa ya Allah. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kau melakukan itu semua biar dikatakan para mujahid, para pahlawan, dikatakan mujahid. Itu telah kau dapatkan di dunia. Maka kadzabta, kamu bohong. Maka jamaah sekalian, dari kisah ini, maka amalan hati luar biasa. Jauh lebih penting keikhlasan kita kepada Allah. Tujuan niat kita beribadah hanya karena Allah. Maka bersihkan hati kita. Semoga apa yang kita lakukan di dunia ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3. Yang pertama, qalbun salim. Yang kedua, qalbun marid. Yang ketiga, qalbun mayyit. Yang pertama, qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih ini, kata para ulama, melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Hati yang bersih mudah menangis. Hati yang bersih senantiasa mudah menerima nasihat. Hati yang bersih ketika mendengar nama Allah bergetar hatinya. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Setiap hari kita mendengar azan berkumandang, hati yang bersih akan wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Hati yang bersih akan segera memenuhi panggil azan berkumandang. Karena hati yang bersih tahu hidup di dunia ini tidak lama. Itu tahu. Hati yang bersih mudah connect. Dia tahu dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Hati yang bersih tahu. Banyak saudara dia, tetangga dia mati mendadak. Hati yang bersih tahu, paham. Banyak yang segar bugar mati. Syarat mati tidak harus sakit. Banyak segar bugar mati. Syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi umur sehari dalam kandungan mati. Maka hati yang bersih senantiasa paham bahwa hidup di dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Maka bergetarlah hatinya ketika mendengar Allahu Akbar, dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal.
Maka jamaah sekalian, mari bersihkan hati kita. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Ketika mood sholat, enggak mood, enggak sholat. Padahal sholat dalam kondisi apapun harus kita kerjakan. Tidak ada tawar-menawar. Namanya sholat harus dikerjakan. Ketika rapat, stop rapatnya, sholat. Ini nama sholat. Maka hati yang sakit, ketika mood baca Quran, enggak mood, enggak baca Quran. Maka hati ini harus diobati jamaah sekalian. Harus diobati. Cara mengobati hati, perbanyak istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Karena yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah itu karena banyak dosa, banyak maksiat. Susah bangun subuh karena banyak dosa. Subuh kesiangan banyak dosa. Maka kata para ulama, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Lah pakai alarm, rumah dekat masjid, tidak bangun-bangun subuh, banyak dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, rumahku dekat masjid ya Allah. Azan berkumandang aku tak bangun ya Allah. Padahal hadis Nabi mengatakan, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr isya'i wa ya'lamuna ma fima atau huma al-haqwa muttafaqun alaih. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Wa ya'lamuna ma fima atau huma al-haqwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Tapi kenapa ya Allah? Kita paham hadis ini, tapi tidak bangun-bangun ketika subuh berkumandang. Banyak dosa, dosa mata, dosa ujub, dosa sombong, dosa hasad, banyak. Angkuh dengan orang tua, angkuh dengan istri, sombong, itu yang menghalangi bangun subuh. Banyak dosa kata para ulama. Istighfar kepada Allah, sadarkan jiwa, wahai jiwa, kamu akan mati. Kamu akan mati. Jangan sampai bukti kemunafikan yang nyata berat bangun subuh. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar kepada Allah. Jangan sampai ketika hati tidak diperbaiki, tidak diobati, menjadi qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau hati yang mati ini tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana haram, tidak tahu lagi membedakan. Ini hati orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi kaum Muhammad, beri peringatan atau tidak beri peringatan, beriman. Allah telah menguji hatinya, pendengarannya, penglihatan telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan azab yang sangat berat. Ini hati yang sudah mati. Setiap kita melakukan kemaksiatan, tumbuh noktah, titik hitam di hati kita. Semakin sering maksiat, tumbuh banyak hati kita titik-titik hitam. Semakin banyak maksiat, maka hati kita akan mati, nggak bisa lagi membedakan mana halal, mana haram, mana toleransi, mana akidah, nggak bisa lagi. Hati yang sudah mati, dikelumuri oleh jabatan-jabatan, lupa dengan membedakan mana toleransi, mana nggak tahu lagi, nggak bisa lagi membedakan. Itu qalbun mayyit, hati yang mati. Oleh itu jamaah sekalian, mari yang hadir di Masjid Baitul Hijrah ini perbanyak istighfar kepada Allah. Makanan hati adalah banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak istighfar. Karena kita yang hadir sini pasti banyak dosa, siapapun dia banyak dosa. Maka kata para ulama, kata Rasulullah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita hati yang bersih. Barakallahu li wa lakum fil hadin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.